Suatu ketika di wilayah yang sekarang bernama Desa Pagertoyo, kedatangan 4 orang kesatria Mataram dengan waktu yang berbeda-beda. Kedatangan keempat orang tersebut dalam rangka melihat perkembangan dan pemanfaatan wilayah di Mataram. Desa Pagertoyo terdiri dari 2 wilayah, yaitu Kerajaan Pagertoya dan Dusun Mangli. Kedua wilayah tersebut dulunya adalah sebuah hutan.
membuka lahan untuk kebutuhan sehari-hari sambil memerangi makhluk jahat yang ada di situ agar tidak mengganggu orang-orang yang melintas di situ. Semakin hari Ki Bakung semakin kewalahan karena makhluk di situ dibantu oleh makhluk gaib dari luar yang semakin hari semakin banyak. Dengan berjalannya waktu, adik sepergurua beliau yaitu Ki Roto dan Ki Anggar mendengar kabar bahwa kakak seperguruannya sedang berperang di wilayah tersebut dan kewalahan. Kemudian Ki Roto menyusul untuk membantu Ki Bakung dengan waktu yang tak berselang lama. Ki Anggar pun ikut membantu. Kemudian mereka bersama-sama melawan makhluk-makhluk itu. Akan tetapi makhluk itu malah semakin banyak. Kemudian mereka berunding dan sepakat untuk bersama-sama membuat pagar benteng gaib guna menghalangi makhluk gaib luar yang ingin membantu supaya tidak bisa masuk. Waktu itu Ki Anggarlah yang ditugasi untuk membuatnya. Dengan mengelilingi sambil menyeret pedangnya, Ki Anggar pun membuat sungai yang dialiri dengan banjir deras yang airnya menyatu membentuk seperti benteng atau pagar yang tinggi mengelilingi wilayah tersebut. Akan tetapi karena besar serta derasnya banjir yang mengalir dalam berhari-hari, membuat wilayah di bawahnya di sebelah barat, yaitu tempat persinggahan seorang keturunan Senopati Majapahit beserta istri dan beberapa orang warga terancam hanyut terbawa banjir karena lurus dengan sungai yang dibuat oleh Ki Anggar. Bahkan warga kampung sekitar pun mengira serta meyakini bahwa wilayah tersebut hilang terkena banjir. Namun dengan kekuatan yang dimilikinya, Ki Krimbing mampu membelokkan banjir itu. Dengan istilah Jawa melisiki, yaitu membelokkan dengan menancapkan bambu-bambu yang kemudian diselipi dengan kerisnya yang dipasang berada tepat di perbatasan wilayah Ki Anggar dengan wilayahnya. Dengan membelokkan banjir itu ke sebelah selatan wilayahnya, setelah beberapa hari banjir pun akhirnya reda dan wilayah tersebut aman, tidak ada kurang suatu apapun, bahkan wilayah tersebut malah tabah warganya. Oleh sebab itu warga sekitar wilayah tersebut terkejut dan heran dengan mengucapkan dengan bahasa Jawa Manglingi melihat wilayah tersebut yang seharusnya hanyut malah aman dan semakin ramai. Maka dari itu kampung tersebut disebut dengan nama Kampung Mangli, dan akhirnya Ki Krimbing disebut dengan nama Ki Telisik. Serta dengan adanya pagar air yang dibuat oleh Ki Anggar, maka makhluk-makhluk jahat di dalam wilayah Ki Bakung bersaudara mampu dikalahkan. Dari situlah warga sekitar menyebut wilayah tersebut dengan bahasa Jawa Pagar Toyo, yang memiliki makna pagar adalah pagar, toyo adalah air, atau pagar yang terbuat dari air. Dan dengan berjalannya waktu, pagar toyo yang sudah aman, tidak ada lagi gangguan dari makhluk jahat. Semakin hari pun semakin banyak orang yang singgah dan menetap serta beranak pinak di situ. Dengan berjalannya waktu, zaman kerajaan pun berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan sampai ke pelosok pun mulai ditata dengan menggabungkan dari beberapa wilayah dusun menjadi satu desa. Saat itu dusun Pagar Toyo dan